Satu dekade sudah Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Presiden Joko Widodo mengatakan, selama satu dekade pihaknya berusaha keras dan akhirnya berhasil mewujudkan pembangunan Indonesia sentris. Pembangunan Indonesia sentris yang diwujudkan Presiden Jokowi tersebut dibangun dari pinggiran, desa, hingga daerah terluar. Dalam 10 tahun roda pemerintahannya, telah dibangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, dan 6.000 km jalan nasional. Sedikitnya 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru telah dibangun di era pemerintahannya. Selain itu telah terjadi penurunan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023, sehingga bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Hal ini tentunya memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Sementara itu, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi terus terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu bertumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Untuk inflasi juga terkendali di kisaran 2 hingga 3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Di sisi lain, angka kemiskinan ekstrim mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu dikurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Sementara, tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024 ini. Presiden Jokowi mengungkapkan, pembangunan dalam 10 tahun ini adalah pembangunan yang dicita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama kami di sini di Pancasila TV, sebuah channel yang membahas tentang tema-tema kebangsaan dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan dan kemudian memperjuangkan kesejahteraan dan membahas tentang bagaimana memajukan bangsa. Baik, kali ini seperti biasa saya tidak sendiri di sini. Saya Dodi bersama Bang Faisal Caniago, seorang pengamat politik dari Universitas Bung Karno. Mungkin kita sapa dulu, Bang Faisal, apakah bisa mendengar suara dengan jelas? Bisa, Mas. Jelas-jelas sekali. Oke, Bang. Hari ini kita akan membahas tentang keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir ini, satu dekade lah. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah memimpin bangsa kita ini menuju ke bangsa yang lebih baik selama 10 tahun belakangan dan sudah di penghujung periode. Baik. Nah, menurut Bang Faisal ini, bagaimana Bang melihat masa pemerintahan Presiden Jokowi secara umum selama kurang lebih satu dekade terakhir ini? Oke, selama 10 tahun ini pemerintahan Jokowi salah satu fokus pembangunannya adalah infrastruktur. Dan kita tahu kita negara pulau yang terdiri dari 17.000 pulau yang butuh koneksi yang sangat cepat. Maka berbagai langkah dibangun Jokowi, salah satunya adalah infrastruktur darat. Jokowi telah membangun tol dan jalan-jalan desa dan jalan kota dan provinsi, semuanya dibangun dengan terbaik. Dari segi kepulauan, Jokowi sudah membangun sekitar 50 pelabuhan untuk koneksi antar pulau semuanya. Tujuannya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi merata di daerah. Pertumbuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah-daerah lain. Apa efek positif selain dari itu, pertumbuhan ekonomi dari pembangunan infrastruktur ini?
adalah menurunkan biaya produksi. Biaya produksi menurun, otomatis biaya barang juga akan turun. Secara tidak langsung, cost atau biaya hidup masyarakat menjadi turun. Ini efek dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi. Tidak ada di dunia manapun atau negara manapun membangun negara tanpa infrastruktur. Jadi infrastruktur adalah indikator kemajuan sebuah negara itu dilihat dari infrastruktur. Dan ini jadi prioritas Jokowi. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan infrastruktur ini bisa kita rasakan efeknya. Mungkin tidak instan saat pembangunan ia menimbulkan kemacetan, kegaduhan, tapi efek dari pembangunan infrastruktur ini berapa tahun kemudian itu akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Jadi kita harus apresiasi langkah-langkah yang dilakukan Jokowi. Jokowi telah meninggalkan paradigma lama, yaitu Jawa sentris. Dia membuat Indonesia sentris. Semua wilayah mempunyai hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Maka lahirlah Trans Papua, Trans Sumatera, dan Trans Kalimantan. Itu yang dilakukan oleh Jokowi gitu. Dan tidak hanya infrastruktur, di bidang-bidang lain, pembangunan pasar-pasar dilakukan oleh Jokowi. Sehingga efeknya terjadi pemerataan pembangunan. Itu menurut saya, Mas Dodi. Baik, tadi Bang Faisal tadi sudah menyinggung tentang pembangunan yang tidak terfokus di Jawa, atau mungkin kita kenal bukan Jawa sentris lagi, tapi sekarang sudah Indonesian sentris. Nah, menurut Bang Faisal, bagaimana pandangan Abang dengan keberhasilan Presiden Jokowi yang menanamkan pondasi pembangunan Indonesia sentris ini, Bang, bukan Jawa sentris lagi? Efeknya adalah hilangnya kecemburuan sosial dari daerah. Kecemburuan sosial ini kalau tidak dikelola secara baik akan menimbulkan gejolak di daerah. Itu yang terjadi di daerah Bung Karno. Nah, Jokowi menyadari itu. Untuk mengatasi kecemburuan daerah, maka pembangunan tidak hanya fokus pada di Jawa. Pembangunan harus terjadi kepada daerah-daerah lain. Distribusi pembangunan dan keuangan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Distribusi pembangunan dan keuangan juga harus terjadi sampai daerah-daerah. Persoalannya sekarang, di daerah itu karena tidak siap melakukan atau mensentarakan antara konsep pembangunan pusat dengan daerah. Otonomi daerah tujuannya adalah kemandirian daerah tidak tergantung pada pusat. Celaka yang terjadi sekarang, banyak daerah itu tidak mandiri sehingga pembangunannya terfokus atau mengandalkan pada pusat. Ini yang harus disadari oleh orang-orang daerah. Kan? Daerah, dalam konsep ekonomi daerah ini, otonomi daerah ini adalah kemandirian. Baik di bidang politik dan di bidang ekonomi. Gitu. Nah, kepala daerah harus menyadari itu. Pembangunan jangan terfokus kepada atau mengandalkan APBN. Daerah harus bisa juga melahirkan atau menciptakan APBD yang besar sehingga mereka bisa mandiri di dalam pembangunan ekonominya. Jangan seperti kasus Lampung yang mengenangani jalannya tidak bisa, baru bisa dibenahi setelah presiden berkunjung. Nah, itu tidak boleh dilakukan lagi gitu. Tujuan daerah itu bupati, gubernur atau wali kota itu adalah membangun daerah masing-masing dan pembangunan itu dirumuskan oleh dia dan disinergikan oleh pusat, bukan tergantung pada pusat. Itu tujuan otonomi daerah. Kalau semua tergantung pada pusat, tidak ada fungsi otonomi daerah jadinya. Untuk apa kita milih gubernur, bupati, dan wali kota seandainya dia tidak bisa melakukan pembangunan daerahnya masing-masing. Begitu menurut saya, Mas Dodi. Baik, jadi fungsi daerah juga itu harus dipertegas lagi. Bahasanya jangan minta terus ke pusat, kan daerah juga punya APBD, jangan minta APBN terus, begitu ya, Bang Faisal? Betul, harus ada kemandirian. Otonomi daerah itu tujuannya itu. Kemandirian daerah. Iya. Daerah itu belum mandiri. Iya. Jadi gitu. benar, sudah disupport dari pusat, daerah tinggal mengembangkan. Nah, sekarang menurut Bang Faisal nih, secara pandangan politiknya, Bang, menurut Abang gimana secara pandangan politik kepemimpinan dari Presiden Jokowi ini selama 10 tahun terakhir? Saya melihat Jokowi ini menerapkan politik harmonisasi, mencoba merangkul semua kalangan, semua partai-partai politik dilibatkan di dalam kepengurusan kabinet. Itu ada politik harmonisasi Jokowi. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kegaduhan politik. Pembangunan yang bisa dijalanin apabila ada terjadi stabilitas politik. Nah, ini ciptakan Jokowi. Pertama, ciptakan Jokowi adalah stabilitas politik. Jadi ketika di periode kedua yang dirangkul oleh dia itu adalah kompetitor sendiri, yaitu Prabowo dan teman-temannya. Tujuannya apa? Menjaga stabilitas politik gitu. Itu berhasil. Itulah Jokowi. Dan harus kita akui, salahkah itu tidak? Itu sebuah
tindakan politik yang mulia walaupun itu menimbulkan luka oleh sebagian simpatisan yang sangat loyal kepada Prabowo gitu kan. Tapi dalam rangka pembangunan sebuah bangsa, harmonisasi itu harus dilakukan gitu. Nah, belakangan ini terjadi gejolak. Ya, karena kita ada siapan orang-orang itu kalah gitu. Kan dulu bergandeng dengan Bapak Jokowi lalu di tengah jalan berpisah secara politik. Namun dia tidak siap menerima kekalahannya dan menimbulkan kegaduhan. Sebenarnya tidak boleh melakukan langkah-langkah seperti itu. Kalau sudah kalah, ya kita fair kekalahan kita terima. Kita bertarung lagi 5 tahun ke depan gitu. Jadi tidak usah membuat kegaduhan gitu. Demokrasi itu karena menyakitkan demokrasi itu. Kalah itu menyakitkan. Tapi kita siap menerima segala konsekuensi apabila kita menerapkan demokrasi gitu. Begitu Mas Dodi. Siap. Nah, menurut Bang Faisal nih, selama 10 tahun terakhir ini kan 1 dekade ini Presiden Jokowi dapat dibilang mampu menjaga kestabilan ekonomi nasional. Angka terakhir itu ada di atas 5,2%, intinya di atas 5% daripada ekonomi keseluruhan. Nah, bagaimana pandangan Bang Faisal terkait hal tersebut? Nah, harus kita akui, Bang Jokowi bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 sampai 5,2 gitu kan. Cuma kita harus sadari juga dari sisi pertumbuhan ekonomi memang kita stabil. Cuma efek kepada masyarakat kecil itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Presiden sekarang. Atau mungkin dipikirkan nanti oleh Presiden selanjutnya, yaitu di sektor lain yang perlu diperhatikan pemerintah selain pendapatan adalah meringankan beban hidup masyarakat kecil, di mana tingkat pendapatan masyarakat itu tidak meningkat, sementara tingkat kebutuhan itu selalu naik. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah selanjutnya. Nah, mungkin alfa di Jokowi di bidang ini, kita tidak boleh juga melihat secara membabi buta terhadap Jokowi atau mendukung secara buta. Ada baiknya, ada minusnya. Kalau saya melihat secara fair, di bidang penanganan kebutuhan pokok ini Jokowi agak tersendat-sendat karena kita masih tergantung pada impor. Saya setuju dengan program Prabowo dan pemerintah selanjutnya, yaitu mengurangi impor sehingga terjadi kemandirian di bidang kebutuhan pokok gitu. Nah, ini harus didorong juga oleh presiden selanjutnya gitu. Segala kekurangan-kekurangan yang ada di pemerintahan Jokowi bisa disempurnakan atau ditutup oleh pemerintah selanjutnya. Saya setuju dengan program Prabowo, salah satunya kemandirian pangan itu, sehingga kita tidak tergantung pada asing dan harga pangan bisa kendalikan, masyarakat tidak terlalu pusing dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Begitu Mas Dodi. Baik, jadi intinya setiap pemerintahan punya plus minusnya dan itulah mungkin fungsi daripada demokrasi di negara kita, ada pemerintahan yang berkelanjutan sehingga apa yang menjadi kurang di pemerintahan sebelumnya bisa ditutupi di pemerintahan berikutnya. Nah, sekarang Bang, dari semua keberhasilan Presiden Jokowi dari sisi pembangunan, menjaga kestabilan ekonomi, kemudian tadi yang Abang sebutkan keberhasilan secara kepemimpinan politik yakni harmonisasi, merangkul semua lawan dan bahkan bisa dikatakan dalam tanda petik musuh-musuh politiknya dirangkul dalam satu wadah. Nah, di akhir periode ini muncul opini-opini yang negatif seperti dinasti politik, kemudian kemarin yang viral-viral di media sosial itu ada yang membahas tentang penggunaan jet pribadi lah. Nah, menurut pandangan Abang itu seperti apa, Bang? Oke Mas Dodi, saya mungkin agak berbeda pandangan saya dengan teman-teman. Secara prinsip demokrasi, semua orang punya hak yang sama, termasuk anak presiden atau keluarga presiden untuk berkompetisi di dalam kegiatan-kegiatan politik. Cuma harus kita sadari juga, dinasti politik itu bisa berdampak negatif, yaitu terjadi penyimpangan kekuasaan nantinya apabila semua sektor politik dikuasai oleh sekelompok orang atau oligarki politik. Presiden anaknya, menteri anaknya di bidang hukum nanti ada keluarganya juga, itu bisa terjadi penyimpangan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan. Oke, itu satu sisinya apabila kita tidak ada pembatasan distribusi kekuasaan nanti. Kalau pada itu kita sepakat, lalu harus kita buat regulasinya gitu. Regulasinya seperti apa untuk membatasi distribusi kekuasaan ini supaya merata tidak hanya kepada sekelompok orang atau keluarga tertentu gitu. Kalau itu sepakat, berarti DPR dan MPR harus membuat undang-undang baru. Seperti apa membatasi distribusi kekuasaan ini. Jangan membuat undang-undang itu hanya untuk kepentingan kelompok kita atau partai kita, itu yang tidak boleh. Kalau kita sepakat kita membatasi lahirnya dinasti politik dengan segala konsekuensi, apabila itu berdampak pada keluarga Anda dan partai Anda jangan teriak-teriak.
Dan kita tahu dinasti itu tidak hanya terjadi di keluarga Jokowi, juga terjadi di partai-partai yang lain gitu. Di daerah juga demikian, lebih ekstrim malah suatu daerah tuh ibunya, anaknya, mantunya menjadi pejabat-pejabat politik gitu kan. Itu harus dirubah. Oke, kita sepakati, jangan kita menuduh orang melakukan dinasti, sementara diri kita juga melakukan hal yang sama. Itu yang tidak boleh, itu tidak elok dalam perpolitikan gitu kan. Lihat dulu, lihat diri kita juga, kita melakukan itu tidak. Kelompok kita melakukan itu tidak. Kita ketua partai, begitu juga partai-partai yang lain, begitu juga kepala daerah yang lain, politisi yang lain, kita tahu seperti apa dia membangun dinasti politiknya. Tapi ketika Jokowi, terjadi Jokowi, kenapa Anda hujat? Tapi diri Anda sendiri juga melakukan hal yang sama gitu. Saya melihat seperti ini, Mas. Sorry, saya agak kontradiksi ini. Ada ketakutan berlebihan dari sekelompok orang terhadap kekuatan politik yang dibangun Jokowi. Harus kita akui itu, sehingga dia lakukan manuver-manuver politik. Dan kekuatan baru yang dilakukan Jokowi ini, dan sudah terbukti di mana dia mengusung Prabowo, dan itu angkanya itu 50% lebih. Dan itu sebuah gerakan politik yang sangat memukul bagi kompetitornya. Dan itu harus kita akui, kekuatan Jokowi itu sangat kuat sekali. Dan itu yang dikhawatirkan oleh orang. Kalau ini tidak dibatasi dari sekarang, kalau kita tidak batasi ruang gerak politik Jokowi, ini berbahaya untuk orang-orang yang tidak suka pada Jokowi. Kalau Anda pengen fair, Anda buat regulasinya gitu. Jangan Anda teriak-teriak tapi dasar hukumnya tidak ada gitu. Kan kita hidup bernegara, Anda buat dasar hukumnya. Berlaku pada semua orang, berlaku pada diri Anda juga gitu. Jangan berlakunya pada keluarga Jokowi tapi di keluarga Anda tidak berlaku, itu tidak boleh. Sampai ke daerah-daerah, dan kita tahu sama daerah itu kan. Gubernur, ada bupati, DPRD juga keluarga dia semuanya gitu kan. Kita buat regulasinya. Tapi regulasi itu bukan untuk menjatuhkan keluarga Jokowi, tapi berlaku untuk keseluruhan rakyat Indonesia. Mau Anda tidak membuat seperti itu, dengan konsekuensi nanti keluarga Anda juga tidak bisa maju. Dengan konsekuensi jangan harap keluarga Anda juga nanti akan bisa jadi bupati atau gubernur atau menteri. Mau nggak Anda? Silakan. Atau kita bebaskan konsep demokrasi, semuanya hak yang sama, berkompetisi. Tapi Anda harus fair. Ketika Anda kalah, Anda jangan bermanuver, ya Anda terima kekalahan Anda. Dan jangan menciptakan kegaduhan. Itu menurut saya, Mas Dodi. Baik, intinya sih sebenarnya kalau yang saya coba tangkap menurut Bang Faisal, memang sebenarnya yang pertama di dalam iklim demokrasi di Indonesia, memang setiap orang itu, bahkan sebenarnya ini adalah konsekuensi demokrasi yang ada di Indonesia, bahwa setiap orang itu dia mempunyai kesempatan yang sama dalam berkompetisi di dalam, politik, di dalam, mengejar, karir politik. Baik itu mau anak petani ataupun anak presiden tetap mempunyai, kesempatan jalur yang sama ya, Bang. Nah, tadi Betul. menarik menurut Abang sebenarnya, tentang perundang-undangan ataupun konstitusi yang mengatur tentang distribusi kekuasaan. Nah, ini bisa kalau bisa saya garis bawahi, ini menjadi salah satu poin penting untuk, bagaimana distribusi kekuasaan ini bisa adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai cuman untuk bikin konstitusi yang hanya untuk bahasa kalau Bang Faisal bilang tadi, jangan hanya untuk Presiden Jokowi dong, dituduh-tuduhkan kemudian mau dibatasi dengan konstitusi. Ini harusnya untuk semuanya, karena terjadi di berbagai macam daerah, Bang, ya. Ada memang Betul. bapaknya gubernur, anaknya ketua dewan, eee, Iya, menantunya yang jadi wali kota, gitu ya, Bang, ya? Lebih parah betul. dinastinya bahkan. Udah jadi kayak kerajaan gitu, satu daerah tersebut. Nah, makanya Anggaran nanti konstitusi ini menjadi penting. tuh. Benar, Mas Dodi. Ah, siap siap Itu siap. Nah, mereka siap nggak orang-orang itu anggota DPR? iya. Padahal kan di bahasanya di Senayan sana yang paling banyak teriak soal dinasti ini kan punya kekuatan yang cukup lah untuk kemudian membuat pembahasan tentang membuat perundang-undangan yang baru untuk mengatur, distribusi kekuasaan di demokrasi di Indonesia kita ini. Nah, Betul, Mas. secara keseluruhan nih, Bang, secara keseluruhan pandangan Abang mulai dari awal Presiden Jokowi menjabat hingga akhir, di Oktober lah ini ya udah mau selesai. Nah, mungkin apa yang kata-kata yang tepat untuk Presiden Jokowi secara umum dari awal sampai akhir dalam 10 tahun ataupun 1 dekade ini?
Satu-satunya presiden yang bisa melakukan perubahan infrastruktur secara signifikan itu adalah Jokowi. Itu fakta ekonomi yang tidak bisa kita bantah. Dan itu dirasakan oleh semua orang. Apa indikatornya? Dia disukai oleh rakyatnya di masa terakhir masa jabatannya. 70% hasil survei bahwa masyarakat puas terhadap kinerja dia. Itu indikator yang tidak bisa Anda bantah. Itu ada statistik politik yang hipotesisnya bisa diuji kebenarannya. Anda tidak bisa bantah. Anda mungkin sebagian orang Jakarta elit yang kalah kemarin tidak suka pada Jokowi. Tapi realitas sampai sekarang masyarakat itu suka pada Jokowi dan puas atas kerjaan Jokowi. Anda mau bantah siapa? Yang memilih itu bukan Anda. Yang memilih Jokowi jadi presiden itu adalah rakyat. Maka pengabdian Jokowi itu kepada rakyat. Dan dia berhasil memenuhi harapan rakyat itu. Walaupun semuanya belum terpenuhi. Tapi sebagian sudah dipenuhi oleh Jokowi. Maka tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu menjadi tinggi. Itu tidak bisa Anda bantah itu. Anda mau bikin survei lain, tandingan silahkan. Tapi semua survei mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi itu 70% lebih. Itu indikator bahwa rakyat itu suka pada Jokowi. Yang teriak-teriak ini kan hanya di pusat. Orang yang kalah, gitu, yang dulu bekerja sama, sekarang berpisah, lalu teriak-teriak. Gitu. Tidak ada siapan mereka di dalam berkompetisi. Itu menurut saya Jokowi. Jokowi saya rasa yang perlu dalam politik tidak perlu melakukan reaksioner terhadap kegaduhan-kegaduhan politik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ada. Foksi ada menjalankan fungsi Anda yaitu pembangunan, memuaskan rakyat sampai akhir jabatan Bapak. Itu aja menurut saya, Mas. Kegaduhan, kemudian cacian dan makian, pada dasarnya Presiden Jokowi itu mengabdi kepada rakyat dan terbukti dengan survei terbaru bahwa ada angka 70% lebih ya Bang ya, yang Betul. mengatakan bahwa rakyat masyarakat Indonesia setengah lebih dari masyarakat Indonesia itu puas dengan kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam rangka terus mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, kalaupun mungkin ada riak-riak kecil ya bahasanya kan Nabi pun tidak semua orang yang suka gitu kan. Para pembawa pesan Tuhan pun masih punya musuh, apalagi cuma seorang Presiden Jokowi gitu kan yang manusia biasa. Bukan begitu Bang Benar. Faisal? Iya benar-benar, setuju saya. Baik, mungkin dari semua pembahasan kita tadi, mungkin ada closing statement-nya Bang dari Bang Faisal terkait pembahasan kita tentang 1 dekade kepemimpinan Presiden Jokowi ini yang telah berhasil membangun dari sisi infrastruktur, kemudian sisi politik dan berbagai macam hal yang sudah kita bahas tadi. Mungkin ada closing statement-nya Bang. Kalau statement saya harap kepada pemerintah selanjutnya melakukan pembangunan berkelanjutan. Kesalahan kita itu adalah pembangunan yang tidak pernah berkelanjutan. Ganti presiden, ganti konsep pembangunan. Saya harap presiden selanjutnya Bapak Prabowo benar-benar komitmen melanjutkan konsep pembangunan yang telah ditanamkan oleh Bapak Jokowi bersama menteri-menterinya sehingga tidak ada lagi pembangunan ulang atau bongkar semua pembangunan. Itu mau negara kita mundur. Target Indonesia emas 40 tahun kemudian itu benar-benar tercapai semuanya. Tidak lagi mengulang lagi, Prabowo untuk mengulang lagi, membuat konsep baru lagi, tidak. Prabowo menyempurnakan apa yang telah dijalankan Jokowi, Prabowo menyempurnakan apa yang kekurangan Bapak Jokowi. Itu harapan saya terhadap pemerintah selanjutnya. Dan kita harus apresiasi terhadap kinerja Jokowi selama 10 tahun ini, yang sudah banyak dirasakan oleh rakyat. Anda bayangkan, Papua dulu yang hutan belantara sekarang dibuka oleh dia menjadi kota. Trans Papua itu membuka mata bahwa di Papua itu dulu tidak perhatikan, sekarang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Itu juga terjadi bagi daerah-daerah lain. Demikian dari saya, Mas Dodi. Baik, terima kasih. Intinya ada keberlanjutan kepemimpinan yang diharapkan oleh Bang Faisal dan bahkan mungkin bukan harapan Bang Faisal aja, kita sendiri sebagai warga negara Indonesia dan kita seluruh warga negara Indonesia mungkin berharap bahwa tetap akan ada keberlanjutan dalam setiap pemerintahan. Karena betul kata Bang Faisal tadi,
ada sedikit penyakit di kita setiap kali ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti program, ganti lagi konsepannya. Nah, semoga kali ini harapan besar kepada pemerintahan berikutnya bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun selama 10 tahun belakangan ini. Sahabat-sahabat Pancasila TV, pembahasan singkat kita hari ini semoga dapat menambah wawasan, syukur-syukur dapat menambah motivasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Baik, saya Dodi dan juga Bang Faisal undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.